Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat kekasih, marilah kita membaca daripada kitab Kejadian 22, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, yang ditetapkan menjadi bahan khotbah dalam minggu saat ini. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Marilah kita membacanya secara bergantian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu dia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa dia, sebab aku berkata sekarang bahwa kau tak akan." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Demikian firman Tuhan. Minggu hari ini adalah Yudika yang diambil dari Mazmur 43 ayat 1. "Berilah keadilan kepadaku, ya Allah." Dan topik diambil daripada ayat yang telah kita baca juga tadi, yaitu hidup yang takut akan Tuhan. Kasih Kristus, pada nats ini atau pada nats yang telah kita baca, kita diajak untuk melihat apakah ukuran tes pada orang percaya. The measurement of test, not text, test, ukuran tes pada orang percaya. Kalau
dalam pendidikan mungkin ukurannya adalah kalau tes yang dapat menerima kelulusan adalah minimal C, ya, nilai C kalau dalam pendidikan. Lalu kita diajak pada saat ini untuk melihat apakah ukuran tes pada orang percaya. Inilah yang akan kita lihat, yaitu kasih pada Allah dan pengharapan kepada Allah. Inilah dua ukuran tes yang senantiasa hingga pada saat ini hendak dipertanyakan pada kita. Kalau pada saat ini Abraham menerima ukuran tes percaya dari Allah, yaitu mempersembahkan anaknya Ishak sesuai dengan panggilan Tuhan, lalu kepada kita pada saat ini ukuran tes apakah kita sudah percaya kepada Allah adalah bagaimana kasihmu kepada Allah dan bagaimana pengharapanmu kepada Allah. Dan kedua-duanya disatukan dengan satu komitmen. Apakah jawabmu? Kekasih Kristus, pada saat ini kita menerima firman Tuhan dari panggilan Allah kepada Abraham. Allah memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Allah memanggil serta menguji Abraham akan kesetiaan kasih daripada Abraham, akan pengharapan Abraham, akan panggilan Tuhan. Memang berat kalau kita lihat dalam nats ini dan juga kita aplikasikan di tengah kehidupan. Panggilan Allah itu, panggilan yang disertai dengan ujian, karena dua tahapan telah dilewati oleh Abraham dalam ujian yang telah dilakukan Allah kepadanya. Lalu inilah ujian yang ketiga yang diserahkan, yang diberikan Allah kepada Abraham. Ujian yang pertama adalah panggilan keluar dari bangsanya, dari tanah airnya, ke satu tempat yang tidak diketahui oleh Abraham kemana tujuannya. Bagaimana seorang atau bahkan bagaimana satu keluarga besar yang dibawa oleh Abraham, istrinya, Lot dan semua yang ikut dengan dia, berangkat dari suatu tanah yang sudah pasti baginya. Tetapi Allah mengatakan, keluarlah dari Ur ke satu tanah yang akan kuberikan kepadamu. Panggilan Allah ini mengalahkan logika. Panggilan Allah ini mengalahkan kepentingan diri. Tetapi panggilan Allah ini memberikan suatu kepastian. Karena apa? Ada kasih di dalamnya. Kendati pada saat itu, kasih itu seolah-olah masih kabur, belum nampak. Tetapi Allah mengatakan, keluarlah. Yang kedua, selama 25 tahun, Allah menuntut Abraham untuk percaya. Allah senantiasa, aku akan menggenapi janjiku. Selama 25 tahun, Abraham diuji, diasah iman kepercayaannya untuk melihat apakah engkau setia, percaya, dan taat kepadaku. Lalu ujian iman yang ketiga pada saat ini, setelah Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya, yaitu dengan kelahiran seorang anak yang menjadi anak perjanjian,
Setelah itu kemudian Abraham diuji. Persembahkan anakmu itu. Kekasih Kristus, inilah inti daripada fear of God, takut akan Tuhan. Panggilan Allah untuk penyerahan sempurna dalam melakukan kehendak-Nya. Panggilan Allah sebagaimana kita dapat baca dalam ayat 1 dan 2, ambil, pergi, dan persembahkan. Semuanya adalah tindakan. Ambil berarti ada suatu suruhan untuk melakukan. Lalu pergi, tidak tinggal di tempat, tapi berangkat untuk suatu pekerjaan yang telah disuruhkan. Lalu persembahkan, artinya memberikan yang terbaik, apa yang telah dimilikinya hanya untuk Tuhan. Bagaimana Abraham menyikapi panggilan Allah ini. Di dalam ayat 3 dan 4 kita dapat melihat Abraham bersiap melakukan panggilan itu. He absolutely step of faith, dengan mengatakan dalam komitmen dalam hatinya, Thy will be done, O Lord. Kehendak-Mu lah yang nyata, oh Tuhan. Ini dilakukannya dengan pertama sekali bangun pagi-pagi, lalu memanggil anak dan pembantunya, mempersiapkan bekal kayu untuk sebagai kayu yang dipakai untuk persembahan. Lalu berangkat ke tempat seperti yang dikatakan oleh Allah, ke salah satu di pegunungan Moria. Dan dapat kita lihat selama 3 hari mereka melakukan perjalanan itu. Panggilan Tuhan mengajak untuk suatu pergumulan. Perjalanan 3 hari jalan kaki untuk menuju ke pegunungan Moria itu. He absolutely step of faith by doing God's will be done. Di ayat ke-5 sampai ke-8 terdapat melihat persiapan daripada Abraham di dalam menyembah Allah. Dikatakan di tengah jalan Abraham menyuruh pembantu itu tinggal. Artinya Abraham melihat bahwa memang pembantunya ini setia dan taat kepadanya. Tetapi di dalam iman belum tentu taat, belum tentu setia. Who knows in your heart? Siapa yang tahu dalam hatimu? Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita ketawa, tetapi sebetulnya kita bersedih. Mungkin kita bersuka cita, tetapi sebetulnya kita menangis. Abraham pada saat ini menyuruh pembantunya tinggal. Artinya Abraham menginginkan rencana Allah itu tidak terhalang oleh orang-orang lain di sekitarnya. Karena mungkin seandainya pembantu ini dibawa, maka ketika Abraham akan mempersembahkan, mungkin ada pemberontakan. Abraham mempersilahkan pembantunya di dalam kedamaian. Apa dikatakan di sini? Tinggallah di sini dulu. Kami akan sembahyang dan setelah itu kami akan kembali. Jawaban dan datang dari keyakinan, bukan jawaban kepalsuan, bukan jawaban yang menipu, tapi jawaban yang menyatakan yang keluar daripada iman. Karena di dalam kesadaran dan keyakinan Abraham yakin dan percaya segala sesuatu indah dan akan dibuat indah oleh Tuhan bagi orang yang berserah kepadanya.
Lalu yang pada mulanya kayu itu adalah dibawa oleh pembantu-pembantu itu, maka semuanya ini diletakkan kepada pundak Ishak. Mari kita melihat makna daripada peletakan itu. Sang ayah meletakkan semua beban itu kepada Ishak anaknya. Jika kita bandingkan ini nanti ke dalam diri Yesus, sang ayah Allah meletakkan kepada pundak Yesus segala beban-beban dosa yang akan ditanggung oleh Yesus sendiri. Lalu Abraham membawa api dan pisau yang menjadi alat yang dipakai untuk persembahan itu. Lalu terjadi dalam perjalanan itu, sewaktu mau sampai ke Gunung Moria itu, ada dialog di antara Abraham dengan Ishak. Bapak, ya anakku, kita sudah membawa kayu, lalu di manakah korbannya? Apa jawaban Abraham? Anakku, Tuhan akan menyediakan. Jehovah Jireh, Allah akan menyediakan. Abraham tidak membiarkan anaknya cemas dan takut dengan jawaban yang diberikannya. Tetapi Abraham mengajar akan suatu kepastian daripada keyakinan, faith, trust, bahwa Allah setia. Great is thy faithfulness. Allah setia. Inilah perlindungan yang diberikan oleh Abraham kepada anaknya. Kendati di dalam secara fisik, dia di dalam juga kecemasan, ketakutan. Kenapa harus mempersembahkan anaknya? Tetapi di tengah keyakinan iman percayanya, dia memprotek kecemasan daripada anaknya. Artinya dapat kita lihat Allah memberikan suatu pemahaman yang penuh kepada Ishak bahwa Allah bapaknya dengan bapaknya sendiri adalah bersahabat. His father and his God's father were friends. Persahabatan antara Abraham dengan Allah sangatlah kompak. Dan inilah yang dihadirkan oleh jawaban Abraham kepada Ishak. Allah yang akan menyediakan. Dengan kata lain dapat disebutkan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham believed that God will bring back Ishak again to him. Ini yang dapat kita lihat dengan kata Tuhan yang menyediakan. Dan ini juga yang dapat kita lihat pada ayat 9-10, di mana Abraham mempersembahkan Ishak kepada Allah. Dia mendirikan mezbah atau altar sebagai tempat dia mempersembahkan Ishak kepada Allah. Dia mempersembahkan korban itu, yaitu ketika dia mengikat Ishak dan meletakkan di atas altar itu. Lalu dia akan menyelesaikan peribadahan itu dengan mengulurkan tangannya, mengambil pisau itu, dan di dalam ketaatan yang tulus dia akan menyembelih Ishak anaknya. Kasih Kristus, inilah ibadah yang tulus. Abraham melihat bahwa ibadah itu adalah hidupnya, dan hidup itu adalah ibadahnya. Dia mendirikan altar, tempat persekutuannya dengan Tuhan, di mana dia dapat menyatakan dan menyaksikan, inilah Tuhan, here I am, O Lord. Inilah aku Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepadaku, dan aku akan mempersembahkan yang terbaik sebagaimana Tuhan telah mempersembahkan yang terbaik kepadaku.
Kasih Kristus, apa yang terjadi ketika kita menyerahkan seluruh hidupnya? Thus we surrender for the whole of our life. Allah menganugerahkan yang terbaik kepada kita. Allah menghormati kita sebagaimana pahlawan perang yang telah berjuang mempertahankan negaranya dan sehingga dia mendapat honor medali. Demikian juga pada saat ini setelah Abraham mempersembahkan yang terbaik, Allah memberikan dia honor, gold, ya, mempersembahkan yang terbaik. Artinya mari kita dapat melihat bahwa persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah adalah direspon Allah dengan suatu pemberian yang terbaik. Hidup yang takut akan Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abraham. Dia tahu kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam hidupnya. Dia merasakan campur tangan Allah. Malaikat berseru, Abraham, Abraham, aku telah tahu, seperti yang dapat kita baca di ayat 11. Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kasih Kristus, Allah peduli. Allah mengetahui. Sebagaimana kita, di tengah kita bernyanyi, banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Tapi langsung dijawab lagi. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun, apa diteruskan? Tiada satu pun tak terjadi tanpa Allah. Mengerti atau peduli? Peduli. Allah peduli. Allah mengetahui. Dan inilah kalau kita dapat melihat, hidup yang takut akan Tuhan adalah Allah mengetahui, Allah mengerti, Allah peduli. Karena apa? Di balik daripada semua penyerahan hidup kita, Tuhan telah mempersiapkan. Jehovah Jireh, Tuhan telah mempersiapkan. Sebagaimana pada saat ini Ishak digantikan dengan seekor domba yang tanduknya terikat di padang-padang yang ada di situ. Tuhan telah mempersiapkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Allah menyediakan dombanya. Allah menggenapi. Allah mempersiapkan korban pengganti untuk sebagai tebusan keselamatan. Kasih Kristus. Ishak adalah lambang Kristus yang sukarela, yang berserah dan taat. Sebagaimana dapat kita baca dalam bagian terakhir daripada today's sermon summary. God's willingness to give His Son, the Lord Jesus Christ, for the salvation of mankind. The willingness of Isaac without rejection will call his father to the land of Moriah is the picture of Jesus Christ's willingness to obey God and to be a substitute for the people, the innocent victim. Kasih Kristus. Apa yang mau kita ambil dari hikmah kepercayaan Abraham diuji? Karena kitalah sekarang Abraham di tengah kehidupan. Ada 6 pedoman yang menjadi motivasi, menjadi man of God atau the God's man. Menurut firman yang telah kita baca tadi. Yang pertama, mari kita lihat bahwa Allah tidak pernah mencobai, tetapi menguji. Pada waktu sermon pada hari Rabu yang lalu, ada perdebatan tentang pemakaian kata. Memang di sini dikatakan mencoba, bukan mencobai. Lain mencoba, lain mencobai. Harus kita lihat, ya, mencoba apakah teh itu masih hangat atau tidak.
Ya, salah satu contoh mencobai. Allah tidak pernah mencobai tetapi menguji. Mari kita lihat bagaimana perbedaan daripada Allah menguji dengan iblis mencobai. Karena iblislah mencobai. Ketika iblis mencobai, dia memasukkan kita dalam proses perangkap jebakan, trap. The Satan made trap, and then the Satan will lead us come to that trap. And after we caught by the trap, we will rebel. Kita akan memberontak. Ketika iblis telah menjebak dan menjebloskan kita, timbul pemberontakan. Dan pemberontakan, setiap orang yang memberontak artinya adalah menjauh dari Allah. Setiap orang yang memberontak daripada aturan, the rules, the norms, the ethic, maka dia hidupnya akan semakin menjauh dari Allah. Karena rule, norm, dan etik itu tidak menjadi panutan lagi, pegangan lagi baginya. Tetapi dia telah berpegang pada diri sendiri dan akan membawanya ke dalam kehancuran. Tetapi Allah yang menguji adalah Allah yang menguatkan. Karena dia telah terlebih dahulu mempersiapkan ujian itu. Dan ketika dia mempersiapkan, dia memanggil anak yang dikasihinya dengan memberikan semangat kekuatan. Dia membangun di tengah pergumulan hidupnya, sehingga dengan pembangunan itu, dengan semangat itu, dia akan merasakan, oh ternyata aku senantiasa dalam genggaman Allah. Tahu sebagaimana kalau demonstrasi, lalu langsung ada tali yang menjadi pedoman, warna kuning, warna merah, atau warna apa, sehingga mereka berdemonstrasi, dan siapa yang dalam demonstrasi itu dan melaksanakan demonstrasinya, maka mereka akan selamat. Tapi mereka yang keluar dari line itu akan menjadi bermasalah. Mari kita melihat Joseph yang diuji. Bukankah berat penderitaan Joseph ketika dia memberikan tanda bahwa dia melebihi daripada saudara-saudara kandungnya yang 11 itu? Lalu apa dikatakan oleh saudara-saudara kandungnya ini? Timbul kecemburuan, timbul sakit hati, timbul iri dan dengki atau hotel, hosom, teal, elat, late. Akibatnya apa? Joseph masuk dalam perangkap iblis melalui saudara-saudaranya. Ada yang mengatakan kill, bunuh. Ada yang mengatakan jual kepada menjadi budak. Tapi mereka bersepakat memasukkan dia ke godung atau ke perigi, ke sumur yang tidak ada airnya. Namun man propose, but God dispose. Manusia mereka reka kejahatan, tetapi Allah lah yang menentukan. Karena kemudian Joseph diangkat kembali daripada sumur itu dan menjadi budak Potifar setelah dijual oleh kaum yang berjalan itu. Joseph belum menemukan kebahagiaan. Bahkan dia harus diuji lagi, dites lagi oleh Allah. Sudah dipenjara oleh karena rencana jahat daripada istri Potifar. Namun Joseph menegakkan kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan memenangkan perkaranya. Tuhan telah mempersiapkan 2 mimpi daripada Raja Firaun menjadi jalan bagi Yosef untuk menyaksikan bahwa Allah Maha Besar. Lalu apakah Joseph menjadi sakit hati ketika dia telah menjadi di posisinya sebagai Perdana Menteri? Dan ketika saudara-saudaranya datang kepadanya karena ada bencana kelaparan dan membeli beras itu,
Dan hingga sampai pertemuan mereka, apa dikatakan Yosef kepada saudara-saudaranya? Memang kamu mereka kejahatan kepadaku, tetapi Allah telah mereka kebaikan kepadaku. Allah telah memakai aku untuk menjadi penyelamat bagi kamu. Terkasih Kristus. Pertanyaan pertama daripada ketika pedoman ini ditetapkan kepada kita. Kebaikan apakah yang telah engkau berikan kepada Allah? Pertanyaan yang sekarang mengolah kita adalah, mempertanyakan kita adalah, apa sudah kebaikan yang telah kita berikan kepada Allah? Sering kita mendengar nyanyian, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan? Memang tidak bisa kita membalas, tetapi apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Pedoman yang kedua adalah, dikala Allah menguji, Allah telah mempersiapkan jawaban. Kalau iklan, kami sudah berbuat sebelum yang lain memikirkannya. Kalau pedoman ini mengingatkan kita, Allah telah menguji atau Allah sudah mempersiapkan ujian sebelum Allah telah mempersiapkan itu jawaban-jawaban sebelum Allah menguji kita. Kalau kita melihat juga bagian persamaan yang pertama tadi, beda pencobaan dengan ujian itu. Pencobaan daripada iblis adalah datang ketika kita lemah. Dan ingat, hanya ketika kita lemah iman, di situ iblis datang mencobai kita. Ketika engkau kuat, ketika engkau berserah, walaupun terpaan itu datang, engkau kuat, engkau dimampukan. Tapi ketika engkau lemah, di situ iblis datang. Di situ iblis menguasai. Sehingga kadang-kala kita berkelahi dengan tidak jujur. Sudah kita ketahui bahwa kita salah, tetapi kita masih mengatakan kita benar. Sudah kita ketahui bahwa kita itu hidup dengan kepalsuan dan kebohongan, tetapi kita juga masih mengatakan kita yang benar. Iblis sering memperdaya kita, menipu kita dengan kelakuan bohongnya. Tetapi Allah mengingatkan kita, dikala kita berserah kepadanya, mari anakku, aku uji kau, ku bangun kau, ku berikan ujian, dan ini jawabannya. Kita diajar dulu, baru diuji. Pertanyaan yang kedua dari pedoman ini, apakah kita sudah diuji Tuhan? Pedoman yang ketiga adalah, Allah menguji kita ketika sedikit pengharapan. Kenapa Allah menguji kita ketika sedikit pengharapan? Karena Dia kasih kita. Karena pengharapan itu kendati sudah redup, Allah melihat pengharapanmu masih ada, kesempatanmu masih ada, sehingga Allah menguji kita supaya pengharapan itu seperti intan itu kemudian dapat bersinar kembali. Yang redup itu dapat bercerah kembali, yang tertutup itu dibukakan kembali. Allah kadang-kadang tiba-tiba menguji kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena ujian itu menaikkan level kita. Level itu adalah kesabaran kita dan kesemangatan kita, sebagaimana Abraham pada saat ini. Kalau kita belajar pada setiap hari Rabu, kita dapat melihat level Abraham tidak level menurun, tidak level mendatar, tetapi levelnya makin naik dan makin naik dan makin naik terus. Dengan pengalaman yang dialaminya beserta dengan Allah, dia dapat menemukan bahwa Allah itu kasih
Dengan pengharapan yang dihidupinya, Allah itu memberikan roh kuasa kepadanya untuk senantiasa berpengharapan bahwa Allah itu hidup, Allah itu kuat, Allah itu dinamis, Allah itu berkuasa. Mari kita lihat juga perbandingan tadi. Dikala kita dicobai oleh iblis, apa yang terjadi? Apakah pembangunan karakter kita semakin naik? Atau tetapi, apakah Allah membiarkan karakter kita semakin merusak? Iblis membiarkan karakter kita semakin merusak. Tidak pernah orang berkelahi hidup dalam damai. Karena dalam hidupnya akan selalu ada permusuhan dan dendam. Akan dalam hidupnya terjadi kekhawatiran, kecemasan, keraguan. Karena apa? Di dalam hidupnya akan ada serangan apa, balasan apa yang akan datang ketika aku berkelahi dengan seseorang. Tetapi Allah yang menguji kita adalah Allah yang setia. Karena Dia mengingatkan kita berjaga-jaga agar selamat. Kalau dikatakan engkau berkelahi, oke. Tetapi perbaiki, jangan lagi berkelahi. Engkau berlaku curang, oke. Mari, perbaiki kembali kecuranganmu itu. Engkau berlaku tidak adil, mari. Sekarang lihat tiruan yang dapat memperbaiki dari kelakuan yang curang. Pertanyaan di pedoman nomor 3 ini, sudah di level mana Allah mengujimu sekarang? Dan sudah di level mana Allah menetapkanmu sekarang? Pedoman yang keempat adalah, dikala Allah menguji, Dia mau membentuk kita, pertumbuhan kita, agar bertumbuh dengan matang dalam segala kehidupan. Bukan hanya bertumbuh pada satu sisi tertentu, kesempatan tertentu, tetapi pertumbuhan itu adalah normal. Pertumbuhan itu adalah sebagaimana pohon yang bertumbuh ke kiri ke kanan dan dapat menghasilkan buah di kemudian hari. Demikian Allah menguji kita di area yang sensitif, di center of life. Sebagaimana Abraham pada saat ini. Abraham tidak diuji. Abraham persembahkan hartamu. Kalau demikian gampang saja Abraham mengatakan, nih Tuhan. Atau Abraham berangkat lagi ke tanah yang lain. Oke Tuhan, karena dia sudah mengalami. Tetapi hanya satu yang diberikan. Hanya satu kerinduan. Itu pun sudah lahir daripada rahim yang sudah mandul. Yang sudah tua. Tetapi itu pun harus diminta oleh Allah. Allah menguji ke area yang paling sensitif dari kehidupan manusia. Apa yang paling disukai, dihargai, dihormati oleh manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah, siapa yang kau pilih, Abraham? Kau pilih aku atau kau pilih anakmu? Berapa kasihmu Abraham kepadaku? Apakah kau loyal, setia untuk mempersembahkan anakmu, atau kau tidak memberikannya? Mana yang lebih kau kasihi, Abraham? Kalau pertanyaan ini sekarang datang kepada kita, saudara Anu, siapa yang kau kasihi? Allahmu atau pekerjaanmu? Atau mungkin pertanyaan ini datang di tengah kehidupan kita. Kita sudah mempunyai, tapi kembali ditanya, mana yang lebih berharga bagimu? Kekasih Kristus, ketika kita senang, kita boleh mengatakan, oh Tuhan, saya rela. Saya siap, saya mau Tuhan berkarya untuk Tuhan. Mau menjadi apa Tuhan, saya siap. Mau memberikan apa Tuhan yang telah kau berikan, saya siap.
Namun ketika kita lemah, ketika kita di dalam kecemasan, kekhawatiran, lalu pertanyaan itu datang, sekarang siapkah kau? Kasih Kristus, Allah menguji di dalam hal yang paling sensitif di tengah kehidupan kita. Sehingga jawaban untuk itu, ketika itu telah dipertanyakan kepada kita, jawabannya ingatlah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kekuatan ditambahkan, kesemangatan ditambahkan, pengharapan ditambahkan, kemampuan ditambahkan untuk dapat menghadapi sebagaimana kapal yang berjalan menghadapi gelombang itu. Tuhan yang menjadi jurumudi, yang menjadi nakoda. Pedoman yang kelima adalah Allah menguji itu kadangkala aneh, kadangkala tidak logis, kadangkala ganjil atau sering sebut didn't make sense. Namun belajar daripada Abraham kita dapat melihat bahwa percaya dengan penuh dari keseluruhan hidup kita, di tengah kesabaran kita, dengan nyanyian yang sudah kita nyanyikan tadi, Allah peduli, Allah mengerti, Allah itu kasih. Ujian itu dapat kita lewatkan. Sebagaimana kita waktu mendaki gunung, lalu kita dapat melihat, aku tidak sanggup mendaki gunung ini. Tetapi ketika kita lewati step by step, perlahan demi perlahan, kendati kita harus lelah, capek, dan bahkan mungkin ada lecet, luka di badan kita, akhirnya kita juga sampai ke gunung itu. Dan pedoman yang keenam adalah, jika kita sudah mau dan mampu, ternyata kita juga semakin diberikan Allah ujian yang lebih berat lagi. Artinya di tengah kehidupan, kalau engkau telah berkarya dengan baik, engkau diangkat menjadi manajer, atau di tengah keluarga engkau telah mendapatkan perolehan berkat, entah berkat apalah, jasmani, ya, harta, atau mungkin anak, semakin engkau diberikan, semakin ujian itu berat kepadamu. Karena apa? Mari kita melihat di balik daripada semua itu, Allah mau mengkhususkan kita untuk tugas itu. Ketika kita mendapatkan jabatan yang dinaikkan, artinya Allah mau mengkhususkan kita. Dan dengan demikian banyak cobaan, banyak tantangan dan persoalan untuk bagaimana kita dapat melalui. Allah menjalankan tes kepada orang yang khusus, yang dipilih untuk membawa rencananya di tengah dunia ini. Kita dimampukan karena Allah tidak membiarkan. Hanya kita diajak pada saat ini, mari kita mengerti permintaan Allah. Apa permintaan Allah di tengah kehidupan kita? Dan mari kita mau mematuhi kehendaknya sebagaimana Abraham berserah. Mari kita merenung pada saat ini, berpikir, bagaimanakah kasih-Mu, kasih kita kepada Allah sekarang? How deep? Berapa dalam? Sudahkah engkau memberikan seluruh hatimu kepadanya? Atau masih tanggung-tanggung, setengah-setengah, atau ragu-ragu? Dan pertanyaan yang paling benar dan paling berat adalah, benarkah dia orang yang pertama yang kau cintai di dalam hidupmu? Benarkah dia yang pertama padamu? Seberapa kokohkah kasihnya yang telah diberikannya padamu? Dan seberapa kokohkah kasihmu yang engkau berikan padanya? Jawaban ada pada nyanyian kedua kita tadi, How Great Thou Art. How great Thou art.
Maha besar Engkau Tuhan. Dan untuk mengakhiri khotbah ini, saya akan nyanyikan bagi kita jawaban daripada renungan yang telah diajak pada saat ini untuk berpikir berapa besar kasih-Mu pada Allah, berapa dalam dari lubuk hati-Mu, dan berapa kokoh. Mari kita dengarkan nyanyian ini dan juga menjadi jawaban daripada kita di tengah kehidupan kita. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan. Sehingga